Bapak, terima kasih buat nafas kehidupan yang kau berikan buat kami pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami memperoleh kesehatan, kekuatan yang baru daripadamu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Bapak, biarlah kami terus mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan, kami percaya dengan iman kami, Tuhan pasti cukupkan. Karena itu diberkatilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, biar terus Kau berkati semua jaringan alat-alat yang kami gunakan agar semuanya dapat berjalan dengan maksimal dan normal, agar itu menjadi dukungan untuk penyampaian pemberitaan firman dan kami saling menguatkan dalam sharing break room kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kegerakan KGP dalam gereja kami, agar ini menjadi sarana untuk pemberitaan Injil, sebab tugas kami adalah bawa jiwa buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Kau Allah yang hidup, Bapa yang kekal, haleluya, amin. Masih dalam tema kita pagi hari ini, dalam tema gereja living as citizen of heaven. Dalam minggu ini kita bahas tentang focusing. Sebentar saya akan sharingkan dulu apa yang saya sampaikan. Ya, kita mau masuk dalam pembahasan pagi ini. Kita bahas tentang focusing on heavenly things, berfokus pada perkara surgawi. Kolose 3 ayat 1 katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, hari ini kita diajarkan dari gereja kita, di mana kita harus mempersiapkan diri kita, melatih hidup kita untuk kita fokus kepada perkara yang ada di sorga. Namun bukan berarti kita mengabaikan kehidupan kita di bumi dan semata-matanya fokus untuk sesuatu yang berjalan di kerajaan sorga. Artinya hidup dalam keseimbangan, Bapak Ibu, di mana kita bisa menjalankan kehidupan kita, tetapi fokus utama kita harus melekat kepada perkara-perkara surgawi. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi refleksi, bisa menjadi cerminan setiap orang yang melihat hidup kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Maka itu saya setuju dengan ada satu kutipan tulisan yang saya ambil dari Jonathan Kiafi yang dia katakan, oke, kenapa tidak jalan ya? Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah cerminan dari sebuah pilihan yang kita buat. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Dari kutipan kata yang ditulis oleh Jonathan Kiafi, saya ada satu ketertarikan di mana di sini firman katakan carilah perkara yang di atas. Dan quote ini mengatakan everything in your life is a reflection of a choice. Kata choice dan kata cari itu sangat menarik buat saya secara pribadi. Kenapa? Mencari adalah sebuah keputusan. Maka itu suatu keputusan dan suatu pilihan. Maka itu hari ini kita belajar untuk menentukan keputusan pilihan kita dalam hidup kita. Apa yang mau kita buat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membuat kehidupan kita itu berbeda dari orang-orang yang lain, maka kita harus juga menentukan pilihan yang berbeda dari banyak orang yang menentukan pilihannya. Pilihan yang berbeda itu artinya kita berfokus pada perkara surgawi. Kalau orang-orang banyak berfokus kepada perkara duniawi, kita hari ini diajar untuk berfokus kepada perkara surgawi. Maka itu saya kutip perkataan ini, saya kutip tulisan ini yang ditulis Jonathan Kiafi. Dia katakan, everything in your life is a reflection of a choice you have made. Jadi Bapak Ibu, hari ini buatlah satu keputusan, buatlah satu pilihan dalam hidupmu yang berbeda dengan pilihan-pilihan orang-orang yang ada di dunia ini, yaitu kita memilih mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, focusing on heavenly things adalah bicara satu aspek yang Tuhan berikan kepada manusia pertama adalah keserupaan dengan Allah. Hari ini kita bicara tentang focusing on heavenly things, di mana kita diajar untuk kita bisa hidup tidak lagi berfokus kepada dunia, sebab dunia sudah Tuhan ciptakan, Tuhan sudah siapkan buat kita, Tuhan sudah sediakan buat kita, tinggal kita kelola dengan baik dan kita nikmati. Jadi artinya kita tidak perlu lagi mencari menggebu-gebu dengan segala effort kita, tetapi kalau kita mementingkan kepentingannya Tuhan, kita mementingkan proyeknya Tuhan, ingat proyek Tuhan bukan buat kita kaya, tapi proyek Tuhan buat kita menjadi dutanya Tuhan, representatifnya Tuhan, untuk kita bisa merefleksikan karakter dan pribadi Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah salah satu aspek yang Tuhan berikan kepada manusia pertama, kepada Adam, adalah serupa dan segambar. Maka itu pada saat dia belum jatuh ke dalam dosa, dia memiliki keserupaan yang sama. Hari ini Tuhan sudah tebus dosa kita, sudah bayar dosa kita, kita sudah ditanggung dan sudah dilunaskan oleh kematian Yesus. Maka itu hari ini mari kita sama-sama terus mengejar kehidupan kita, terus membentuk hidup kita menjadi serupa dan segambar lagi dengan Allah. Apa yang masih ada di dalam kehidupan kita yang kurang, buat satu pilihan, buat satu keputusan. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang statis, yang hanya diam, beribadah, datang ke gereja minggu, namun kau tidak melakukan, you not do something. Tapi kau hari ini kita harus melakukan sesuatu buat proyeknya Tuhan. Proyek Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu proyeknya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu, kita nggak usah pusing dengan kehidupan kita mau bagaimana, Tuhan pasti pelihara kita. Di jemaat yang saya pimpin, saya selalu katakan sama mereka, ikut Yesus tidak akan pernah mati kelaparan. Ikut Yesus tidak akan pernah mati kesusahan. Sekalipun kita menanggung, memikul satu beban, sekalipun kita menanggung satu pergumulan, tapi pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti turut campur bekerja. Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu, hari ini yuk kita belajar untuk fokus kepada kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Hari ini lihat sekeliling kita. Tugas kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa tugas kita yang terutama bawa jiwa buat Tuhan. Kita melayani tetapi kita tidak bawa jiwa buat Tuhan. Itu juga belum maksimal Bapak Ibu. Hari ini focusing on heavenly things, kita bicara tentang jiwa-jiwa untuk Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, firman ini mengajarkan tentang bagaimana manusia diciptakan awal mulanya serupa dan segambar dengan Allah supaya apa? Dia berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Maka itu hari ini kita sudah diberikan kuasa atas bumi ini. Artinya segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Itu bukan menjadi main project kita. Kekayaan, keberhasilan kita itu adalah secondary project dalam diri kita. Main project kita pergi bawa jiwa buat Tuhan. Hari-hari ini kita harus prihatin dengan gereja. Gereja kita di mana sudah tidak ada, sudah banyak lagi kursi-kursi yang kosong. Yuk hari ini fokus kepada kerajaan sorga. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah.
Yang pertama karena Tuhan mau pikiran manusia itu sepenuhnya hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, yuk kita kembali belajar. Fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita bukan kepada kekayaan. Orang yang kaya bukan berarti orang yang diberkati Tuhan. Karena banyak juga orang yang kaya hidupnya di luar Tuhan. Banyak yang orang-orang yang kaya tidak dengan caranya Tuhan. Ingat, setan juga menjanjikan kekayaan. Tapi kekayaan yang kekal, kekayaan yang kudus adalah kekayaan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu hari ini, mari kita berlomba mencari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berlomba buat Tuhan kenal kita. Bukan hanya kita yang kenal Tuhan. Bukan hanya kita yang cinta Yesus, tapi buat Yesus cinta kita. Lewat apa? Kita punya pikiran yang sama seperti Kristus. Yang kedua, agar manusia punya rasa kepemilikan, sense of belonging of the kingdom heaven. Agar manusia punya rasa kepemilikan atas kerajaan sorga. Bapak Ibu, kerajaan sorga adalah kerajaan kita yang diberikan Allah buat kita. Hari ini miliki sense of belonging itu. Miliki rasa kepemilikan itu. Sehingga perbuatan kita adalah refleksinya Kristus. Bapa yang mempunyai kerajaan sorga, kita anak-anaknya, artinya kita juga punya warisan kerajaan sorga. Artinya kita juga punya tempat di sana. Hari ini, miliki sense of belonging itu, miliki rasa kepemilikan itu, sehingga hidup kita tidak lagi hidup yang sembarangan, hidup kita tidak lagi hidup yang asal-asalan, hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan, tidak ada Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, tidak ada lagi penyembahan-penyembahan lain buat kita, tapi kita hanya tertuju kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan hidup kita. Dalam khotbah yang saya sampaikan di jemaat saya di Teluk Naga, saya sampaikan kepada mereka, tidak ada lagi penyembahan-penyembahan berhala yang ada di hadapan kita. Tidak ada lagi kebiasaan adat istiadat yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan hari ini adalah merefleksikan, mencerminkan, melakukan apa yang Yesus lakukan selama 33 tahun dia hidup ada di bumi ini. Hari ini itu yang kita kerjakan. Agar setiap orang yang bertemu kita merasakan sorga di dalam kehidupannya, merasakan sorga di bumi ini lewat impartasi kita, lewat perilaku kita, bukan kehadiran kita mendatangkan neraka buat mereka, atau kehadiran kita mendatangkan malapetaka buat mereka, atau menjadi kesusahan buat mereka. Hari ini hidup kita harus berdampak, hidup kita harus menjadi berkat. Lewat apa? Kita memikirkan perkara yang di atas, apa yang Tuhan mau. God, apa yang Tuhan mau atas hidupku, apa yang aku harus lakukan atas hidupku. Maka itu pagi hari ini kita belajar. Berdoa, saya setuju dengan satu statement yang saya dapat dalam acara retreat bersama dengan Babe Timothy dan Babe Roni. Beliau katakan, tidak lagi berdoa meminta berkat, sebab Tuhan sudah memberkati. Hari ini kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Jadikan aku seperti yang kau inginkan Tuhan. Agar aku bisa menjadi representatifnya Tuhan. Aku bisa menjadi dutanya Tuhan. Agar di mana aku ada, orang-orang diberkati. Di mana aku ada, mereka menikmati sorga. Hari ini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Artinya tugas kita mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan sorga di bumi ini, agar setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita, mereka sudah bisa menikmati sorga. Mereka merasa bahagia, mereka merasa sukacita, mereka merasa bisa ditolong, mereka merasa bisa diayomi, mereka merasa bisa dibapai, dan mereka merasa melihat Kristus dalam hidup kita. Hari ini, tujuan Allah agar kita punya rasa kepemilikan. Bapak Ibu, hari ini jangan jadi orang Kristen yang statis. Jangan cukup sampai di pelayanan kita. On state kita berdiri, kita standing, kita bisa melayani. Tugas kita, ayo bawa jiwa buat Tuhan. Bawa jiwa buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan adalah seluruh bumi, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu main projectnya kita. Yuk buat setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Keserupaan dengan Allah menjadikan hidup orang percaya, sorry Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan Allah, tugas kita manusia adalah sebagai warga kerajaan Allah, tugas kita manusia adalah menjadi garam dan terang surgawi di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya ini tugas kita, di mana kita harus menjadi garam dan terang surgawi di bumi. Artinya hidup kita harus berdampak menjadi berkat bagi manusia, bagi semua manusia di bumi. Cara agar menjadi garam dan terang dunia itu adalah pertama, terhubung erat dengan Tuhan. Yang kedua, miliki pikiran yang memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ditempatkan di bumi, kita dipelihara Tuhan. Saat kita lahir, master plan-nya Tuhan itu tidak akan punah, mungkin Tuhan tidak genapi dalam hidup kita. Kalau kita diizinkan Tuhan ada di bumi ini, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Allahku kan memenuhi segala keperluanku. Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini, apalagi yang mau kita pikirkan? Apakah perkara-perkara yang di bumi ini yang masih kita mau pikirkan, atau kita mau memikirkan perkara yang di atas, sehingga kelak nanti waktunya Tuhan datang menjemput kita, kita layak, kita berkenan di hadapan Tuhan menjadi mempelainya, sehingga sampai dengan goalnya orang Kristen. Hai hambaku yang setia, sabaslah engkau, masuklah, nikmatilah perjamuan bersama-sama dengan aku, dan kita layak menerima mahkota kemuliaan. Yuk hari ini tugas kita, jangan statis jadi orang Kristen, jangan puas karena sudah bisa melayani jemaat di gereja, tapi tugas kita keluar, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Hari ini, tanya Tuhan, Tuhan, apa calling saya? Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau yang saya lakukan. Jangan paksakan apa yang kita mau yang kita lakukan, tapi biasakan punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya hubungan yang eh, karib dengan Tuhan. Maka itu pagi hari ini saya mengingatkan kembali, Bapak Ibu, saya merasa terberkati dan saya merasa banyak diubah, dididik dari KGP. Yang awalnya dulu saya, ya buat saya sleeping is more important than nothing ya Bapak Ibu ya. Kayaknya tidur itu lebih enak ya. Dan karena saya juga masih bekerja, ya 1 hour itu juga penting buat tidur gitu ya. Tapi lewat KGP saya banyak dibentuk proses. Sekalipun perlu didukung dengan alarm lewat handphone, tapi saya melatih habit saya, melatih kebiasaan saya. Dan yang terutama bukan hanya habit, yang terutama adalah kepenundukan dan ketaatan. Mau nggak kita belajar tunduk? Mau nggak kita belajar taat? Lewat apa? Lewat berdoa, lewat kita ambil waktu dengan Tuhan sebelum kita melakukan apapun. Jangan nanti di endnya kita baru bilang gini, aku udah capek Tuhan melakukan ini dan itu, tapi hasilnya nothing, hasil yang nggak ada. Makanya hari ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang Kristen paling fasih untuk menyebutkan ayat ini, tapi sayangnya banyak orang Kristen yang juga gagal melakukan ayat ini, yang dia masih mementingkan kepentingan dia pribadi, masih mengutamakan ego dia, masih takut kalau besok nggak punya uang, masih takut kalau besok nanti mau hidupnya bagaimana. Banyak-banyak orang Kristen yang hidupnya masih dalam ketakutan, padahal Allah sudah menjanjikan segala sesuatunya. Aku memberkati kamu sampai dengan keturunanmu. Artinya kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan kenal saya kenal Tuhan, dan itu semua terjalin erat, maka tidak akan pernah dia sumber segala sesuatu, dia sumber kekayaan, dia pemilik bumi ini, dia tidak akan pernah mungkin menelantarkan kita. Firman-Nya katakan, aku tidak akan pernah membuat engkau jatuh dan tergeletak. Hari ini Bapak Ibu, yuk
Kita sama-sama pikirkan perkara yang di atas. Apa yang kita harus kerjakan, lewat apa pelayanan kita, lewat apa kegerakan gereja kita. Sama-sama kita mikirkan apa yang harus kita gerakkan dalam gereja kita untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, alasan Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab yang di bumi sifatnya sementara dan semuanya akan kita tinggalkan. Ya Bapak Ibu, apa yang kita miliki di bumi ini, apa kekayaan yang kita miliki, nggak mungkin kita bawa Bapak Ibu. Semuanya pasti kita tinggalkan ya. Jadi hari ini kita bicara tentang perkara yang di sorga. Apa itu perkara di sorga? Warga kerajaan Allah memiliki standar nilai kehidupan Kristus, bukan standar dari kekayaan. Karena banyak orang Kristen yang memikirkan kalau diberkati itu harus kaya, kalau diberkati itu harus melimpah, kalau diberkati itu harus banyak uang. No, diberkati Allah adalah memiliki standar nilai kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Kembali dalam poin yang kita pernah belajar, integritas, integer, utuh, sama persis. Perkataan dan perbuatan sama. Jangan bisa menyebutkan firman tapi tidak bisa melakukan firman. Harus sama persis dengan kepribadian Kristus. Dia menyatakan firman dan dia juga melakukan firman. Hari ini pikirkan itu. Kita sudah melakukan firman belum? Jangan kita hafal Alkitab, kita hafal ayat, tapi kita lemah untuk melakukan perbuatan-perbuatan Kristus dalam diri kita. Yang kedua, kenapa kita harus memikirkan perkara yang di sorga? Agar warga kerajaan Allah mengarahkan pikiran dan hatinya pada hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan. Bukan kepentingan pribadi, bukan nanti dulu. Nanti kalau saya sudah punya waktu, saya baru melayani Tuhan. Nanti, aduh maaf nggak bisa melayani Tuhan, lagi sibuk, lagi ngurus cucu, lagi begini dan sebagainya. No. Jangan jadikan alasan apapun untuk kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Tapi minta Tuhan untuk memberikan hikmat pengetahuan kepada kita. Untuk kita bisa membagi waktu kita menjalani kehidupan kita di bumi. Dan sambil kita memikirkan perkara di atas dan mempraktekannya. Agar lewat kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, agar sebagai warga kerajaan Allah memiliki kedisiplinan dalam pertumbuhan iman lewat hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, salah satunya, yuk belajar disiplin dalam KJP. Jangan masuk dalam KJP nanti sudah pertengahan. Jangan nanti masuk di KJP sudah mau break room. Buat apa? Belajar disiplin dan menghargai Tuhan menjadi fokus utamanya kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mengutamakan kita. Hari ini kita belajar disiplin dalam pertumbuhan iman kita lewat hubungan doa, hubungan kita, perenungan kita dengan Tuhan. KJP jam 5, setengah 5 sudah mulai. Setengah 5 mempersiapkan diri, jam 5 on dari awal sampai akhir supaya kita menerima berkatnya penuh, nggak separoh-separoh. Nanti kita lihat orang lain terima berkatnya penuh, kita separuh, kita iri. Ih, kenapa dia jadi diberkati, kenapa saya Tuhan nggak adil? Padahal Tuhan bukan nggak adil. Tuhan bilang ini kan kamu datangnya separoh. Ya jadi kamu dapatnya separoh aja lah. Ya. Tapi kalau datangnya full, ya kamu dapatnya full. Maka itu Bapak Ibu, yuk hari ini lewat KJP kita bisa membangun iman kita. Lewat kegerakan kita, kingdom prayer, kita belajar disiplin. Kita belajar mengatur waktu. Bapak Ibu, selesai dari menyampaikan firman ini, selesai dari KJP, saya harus juga buru-buru untuk mempersiapkan diri saya untuk bekerja. Di pekerjaan juga tidak boleh telat. Saya harus jadi teladan juga di dalam kantor. Saya juga tidak mungkin bisa asal-asalan, tapi saya belajar. Sekalipun kadang ngantuk dalam perjalanan sambil mengendarai kendaraan, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, aku percaya, aku mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan pernah memberikan celaka dan maut. Aku tiba di kantor dengan selamat dan aku bekerja satu hari ini tidak dengan rasa ngantuk. Bapak Ibu, itu yang saya alami. Maka hari ini saya bagikan, yuk disiplin dalam pertumbuhan iman kita. Disiplin dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini, yuk
Sekalipun mungkin kita off cam, kita sambil off cam karena keadaan dan situasi. Off cam-nya itu bukan menjadi prioritas, tetapi engkau duduk menikmati firman Tuhan, engkau duduk mendengarkan merenungkan firman Tuhan, engkau bisa bereaksi, engkau bisa memberikan satu komentar sambil engkau merenungkan firman itu. Bukti di mana bukti di mana kita masuk dan terlibat di dalam firman itu. Jangan hanya jadi pendengar. Yuk, hari ini kita jadi pelaku firman. Yang selanjutnya, kenapa Tuhan inginkan kita memikirkan perkara di sorga, agar warga kerajaan Allah pikirnya terfokus pada Tuhan dan imannya kuat, kokoh, sebab pikirannya sudah melihat perspektif yang lebih luas dan kekal. Jadi nggak ada lagi orang Kristen yang negatif thinking, tidak ada lagi orang Kristen yang pikirannya shortly, tidak ada lagi orang Kristen yang cepat baperan, cepat sensi. Kenapa? Karena perspektif pikirannya sudah lebih luas, sudah lebih melebar, bukan untuk kepentingan dirinya. Jangan nanti orang Kristen nggak ditegur di gereja, sensi, baper, bilang, wah gerejanya nggak suka cita, wah gerejanya tidak berkeluarga hanya karena tidak ditegur. Tapi orang Kristen hari ini tidak lagi mementingkan perasaannya, tidak lagi mementingkan pribadinya, tapi hari ini orang Kristen harus mementingkan kepentingan banyak orang agar hidupmu berdampak seperti yang Yesus lakukan. Dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan kepentingan dunia agar dunia diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa, dia hadir di dunia ini, dia bayar segala sesuatunya dengan lunas, sampai dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke dalam kerajaannya, kita semua sudah dibayar lunas. Miliki perspektif yang lebih luas, bukan yang lebih sempit. Hari ini, jangan fokus kepada diri kita. Yuk, fokus kepada kepentingannya Tuhan. Selanjutnya, agar setiap warga kerajaan Allah hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan yang tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, menuruti amarah dan keinginan pribadi, melainkan memiliki kepribadian yang rendah hati, sabar dan penuh kasih dengan tulus. Yuk, kita belajar lewat KJP, nggak ada lagi yang baperan, nggak ada lagi yang sensi. Lewat kita semua, firman yang menegur kita, terima dengan lapang dada, terima dengan sepenuhnya. Thank you Jesus, kau sudah koreksi saya lewat firman-Mu. Dan hari ini aku ambil suatu pilihan, choice, carilah. Aku mengambil suatu keputusan untuk aku memikirkan perkara yang di atas. Aku hari ini mau belajar mengampuni. Aku tidak lagi mau jadi orang yang jahat, tapi aku menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh kesabaran. Tidak ada lagi di KJP yang bentrokan, tidak ada lagi KJP yang tersinggung, hanya kata perkataan. Hari ini, jangan bikin malu Kristus hanya lewat perasaan dan perilaku kita. Jangan salibkan Kristus kedua kali hanya karena sensimu, hanya karena bapermu. Tapi hari ini, jadikan hidupmu menjadi satu korban, effort buat kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban untuk kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita masuk dalam sharing. Apa yang masih menjadi kendala kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas? Bapak Ibu boleh sharing di dalam break room masing-masing, ceritakan. Dan apa yang menjadi kelemahan kita boleh sharing di grup, dan kita boleh minta saling bantu dalam doa untuk menguatkan agar kita bisa semakin hari memperbaiki hidup kita, karakter kita. Sekalipun mungkin proses itu tidak mudah, Bapak Ibu pasti mengalami hal jatuh bangun, tapi ingatlah, bukan kegagalanmu, kejatuhanmu, tetapi di mana kau mau bangkit, di mana kau mau move on, kau mau berubah, itulah yang menjadi prioritas. Kita jatuh, boleh jatuh, tapi ingat, saat kita jatuh, kembali, bangun, berdiri, go on, move on. Tinggalkan sesuatu yang salah, berubah, berbalik kepada jalan Kristus. Ya, sebelum kita sharing, kita mau berdoa, dan kita mau akhiri pemberitaan firman ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang telah hamba sampaikan. Biarlah segala sesuatunya, firman ini merubah hidupku dan merubah hidup kami semua, agar kami yang tergabung dalam KJP pagi hari ini, kami boleh terus menjadi refleksinya Tuhan, kami bisa menjadi dutanya Tuhan, representatifnya Tuhan, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa,
membawa jiwa buat Tuhan. Karena kami harus memikirkan perkara yang di sorga, perkara yang di atas. Kami tidak lagi memikirkan perkara yang di bumi, sebab segala sesuatu yang di bumi Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami di break room untuk kami boleh saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menopang dari segala kelemahan kami. Terpuji termulialah Kau Allah yang hidup. Kau terus berkati kegerakan KGP, KGC Jakarta, agar lewat kegerakan ini nama Tuhan dimuliakan. Lewat kegerakan ini kami boleh menjangkau jiwa. Berkati teman-teman rekan sepekerja sepelayanan kami yang sudah berjerih lelah menyediakan fasilitas ini. Biarlah Tuhan terus berkati dalam segala jerih lelah mereka yang telah mereka berikan untuk pelayanan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan setelah itu kami melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati sepanjang hari ini. Kami dijauhkan celaka, mara bahaya, dan maut, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala niat dan rencana orang-orang jahat terhadap kami, sehingga hidup kami terpelihara dan hidup kami terus berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Amin.